Saudara, sebuah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak seorang pemilik toko roti terhadap pegawainya kini mendapat perhatian luas setelah video kekerasan itu viral di media sosial. Insiden ini menyoroti isu keadilan hukum di Indonesia, terutama saat korban merasa kesulitan melapor. Kasus ini juga menimbulkan perdebatan mengenai pentingnya viralitas agar permasalahan hukum yang dialami masyarakat mendapat perhatian serius. Saksikan Siaga. Kasus penganiayaan yang dialami seorang pegawai toko roti di Cakung, Jakarta Timur menjadi sorotan publik. Dalam video yang beredar di media sosial, George Sugama Halim, anak dari pemilik toko roti, terlihat memukul dan menyerang pegawai bernama Dwi Ayu Darmawati dengan menggunakan kursi dan mesin pembayaran elektronik. Menurut keterangan Dwi, kekerasan tersebut terjadi setelah dirinya menolak permintaan George untuk mengantarkan makanan ke kamar pribadinya. Sebelum kejadian itu, George sudah beberapa kali memperlakukan Dwi dengan kasar, baik secara verbal maupun fisik. George bahkan sering menyebut dirinya kebal hukum, sebuah klaim yang semakin menguatkan dugaan bahwa dia merasa tidak bisa dihukum karena statusnya sebagai anak bos toko roti. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI, korban Dwi Ayu Darmawati mengaku langsung pergi ke klinik untuk mendapatkan perawatan. Ia kemudian melapor ke Polsek Rawamangun pada hari yang sama. Namun, Dwi mengungkapkan bahwa laporan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan serius. Dirinya bahkan ditolak di 2 polsek sebelum akhirnya diarahkan ke Polres Jakarta Timur, tempat di mana kasusnya baru mulai diproses. Dwi juga mengungkapkan bahwa keluarganya bahkan sampai menjual motor untuk membayar pengacara. Malangnya pengacara yang ia tunjuk justru menghilang tanpa kabar dengan membawa sejumlah uang yang telah ia bayar. Kalau saya tanya tentang gimana kelanjutannya, dia selalu jawab sedang diproses. Ke si pengacara itu, yang dikirim si itu? Atau pengacara lain berikutnya? Pengacara kedua? Iya. Sama juga dari Polda juga ngakunya, bukan? Bukan. Oke. Di situ dia setiap ada info selalu ke rumah dan minta duit. Mama saya sampai jual motor. Jual motor? Iya. Motor satu-satunya. Ya Allah. Penyelidikannya hampir 1 bulan. Terus penangkapannya hampir 1 bulan juga. Itu pun setelah viral. Nah ini jadi catatan juga, seharusnya itu bisa lebih cepat lagi ya. Kalau saya berpikir sebagai anggota Polri dahulu, kalau kita fokus kejadian itu langsung ditangani, 3 sampai seminggu itu, 3 hari sampai seminggu selesai itu. George Sugama Halim akhirnya ditangkap oleh polisi pada 16 Desember 2024 di Sukabumi, Jawa Barat. Dari penyidiknya Pak Awe. Oh ya. Usai ditetapkan sebagai tersangka, pelaku penganiayaan terhadap pegawai toko roti di kawasan Cakung, Jakarta Timur, kini mendekam di tahanan Polres Metro Jakarta Timur Senin malam. Tersangka GSH terancam pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Perkara tersebut sudah digelarkan, dinaikkan sebagai tersangka dan sudah di BAP sebagai tersangka, dan pada hari ini kita melakukan penahanan terhadap saudara tersangka GSH. Meski sudah ditangkap, kasus ini tetap menimbulkan banyak pertanyaan tentang bagaimana keadilan hukum bisa dijalankan tanpa adanya intervensi atau perlakuan khusus terhadap pelaku meskipun ia merupakan anak dari seorang pengusaha. Kasus anak bos roti yang menghajar karyawati berinisial DA menuai tanggapan dari berbagai pihak. Salah satunya, pengamat hukum pidana Sigit Nugroho Sudipyanto. Sigit menilai kini makin banyak kalangan yang merasa superior atau memiliki kekuasaan, sehingga menganiaya dan memperlakukan orang yang dianggap lebih rendah secara kasar. Harus ada asesmen ya dari pihak psikiater untuk melihat kondisi kejiwaan pelaku ini, gitu kan. Nah kalau kita lihat, mungkin dia hanya emosional temperamen saja gitu loh, bukan karena dia labil kejiwaannya gitu kan. Jadi mungkin dari segi kesadaran dia
sadar secara utuh, secara penuh, dia secara sengaja melakukan seperti itu gitu kan, karena relasi kekuasaan tadi kan gitu. Sampai juga kemudian yang terakhir dia ditangkap di Sukabumi di sebuah hotel. Nah ini kan sudah ada niatan untuk melarikan diri kan. Nah, artinya hal seperti itu yang harus dijadikan pertimbangan bagi penyidik untuk kemudian bisa melakukan penyidikan secara maksimal seperti itu. Insiden kekerasan dan lambatnya proses hukum langsung memicu kemarahan masyarakat. Kasus ini akhirnya ditangani polisi setelah video penganiayaan tersebut viral. Kasus ini juga membuka kembali diskusi mengenai perlindungan terhadap pekerja di Indonesia. Banyak pekerja yang merasa terancam dan takut melapor ketika berhadapan dengan atasan yang berkuasa. Kekesalan masyarakat terhadap lambannya penanganan kasus ini semakin meluas setelah video viral tersebut menjadi topik hangat di media sosial. Tagar "No Viral, No Justice" muncul sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan yang dirasakan banyak orang, di mana kasus kekerasan terhadap pekerja sering terabaikan jika tidak mendapat perhatian publik. Seandainya kasus ini tidak viral, ada yang menilai mungkin tidak ada perhatian serius dari pihak berwajib. Ini menunjukkan pentingnya tekanan publik agar keadilan bisa ditegakkan. Ya saudara, kasus penganiayaan anak pemilik toko roti terhadap pegawainya mengingatkan kita bahwa sekalipun hukum berlaku adil tanpa pandang bulu, namun seringkali keberpihakan kepada para pelaku muncul dan terjadi ketika ada kekuasaan dan juga status sosial yang ikut campur tangan. Dan kasus ini tentu menjadi bukti dan juga menandakan bahwa tanpa viralitas banyak sekali kasus penganiayaan dan juga kekerasan yang akhirnya terabaikan. Ya saudara, harapan banyak pihak tentu agar keadilan ditegakkan tanpa syarat viral dan untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam berlaku adil serta tidak takut untuk melapor ketika mereka mengalami kasus kekerasan dan juga penganiayaan. Sepanjang tahun 2024, beberapa kasus yang menjadi viral mendapat perhatian khusus dan mengalami pemeriksaan kembali karena dianggap tidak memenuhi rasa keadilan publik. Kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon kembali diungkap setelah muncul film Vina Sebelum 7 Hari. Dan ini menjadi film terlaris kedua di tahun 2024 dengan 5,8 juta penonton. Film ini menceritakan kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang terjadi pada tahun 2016 di Cirebon, Jawa Barat, seperti kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon. Dalam kasus ini sudah ada 8 terpidana yang divonis, 7 diantaranya divonis seumur hidup. Namun 8 tahun berlalu, kasus ini kembali menjadi sorotan publik. Para terpidana pun mengajukan sidang peninjauan kembali atau PK. Pak, telepon Pak, Yus mati, Pak Yus mati, ayo Pak, telepon dulu. Kasus lain, Gregorius Ronald Tanur menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan dan pembunuhan terhadap Dini Sera, pacarnya. Terjadi pada 4 Oktober 2023 di salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya, Jawa Timur. Dalam video yang viral, Ronald menendang kaki korban hingga jatuh, memukul kepala korban dengan botol minuman keras, dan melindasnya dengan mobil hingga terseret sejauh 5 meter. Ronald kemudian membawa korban ke apartemennya sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit. Namun, dalam sidang yang dipimpin Erin Tuah Damanik, Ronald dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari semua tuntutan dengan alasan kematian korban disebabkan oleh penyakit lain, bukan luka akibat kekerasan. Keputusan itu menuai kontroversi dan reaksi keras dari masyarakat yang memprotes melalui media sosial dan memberikan karangan bunga sebagai sindiran kepada para hakim yang membebaskan Ronald. Akhirnya Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman penjara 5 tahun kepada Ronald setelah terbukti melanggar pasal 351 ayat 3 KUHP. Kejanggalan putusan hakim berujung pada dugaan adanya kasus suap. Ketiga tersangka yakni Erin Tuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul menerima uang tunai mata uang asing dari Lisa Rahmat selaku pengacara Ronald Tanur. Kejaksaan Agung pun menetapkan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Erin Tuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul sebagai tersangka penerima suap. Pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, juga ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Kejagung juga menetapkan ibunda dari Ronald Tanur yakni Meriska Wijaya sebagai tersangka pemberi suap. Meriska diduga telah memberikan uang suap untuk ketiga hakim melalui Lisa sebanyak 3,5 miliar rupiah.
Pengamat hukum Ferry Amsari menilai fenomena no viral no justice yang muncul ini lantaran masyarakat banyak tidak mendapatkan keadilan, sehingga mereka memanfaatkan media sosial untuk alat advokasi. Menurut Ferry, lamanya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat karena adanya beberapa faktor, mulai dari kurangnya integritas aparat penegak hukum, kurangnya kesejahteraan, hingga aparat penegak hukum yang selalu mengikuti perintah atasan. Dengan menggunakan media sosial, masyarakat yang tidak mendapatkan keadilan akan merasa didukung. Ketidakpercayaan kepada penegak hukum karena lambatnya proses, tidak pastinya proses, tidak adilnya proses, dan gagalnya proses itu mencapai rasa keadilan di tengah masyarakat. Proses yang lambat itu sesungguhnya adalah ketidakadilan itu sendiri, kan begitu ya, maksim dari orang-orang hukum. Justice delay, justice deny, gitu ya. Keterlambatan proses itu saja adalah ketidakadilan, dan itu tidak tepat bagi publik yang mencari keadilan. Apalagi kalau ujungnya tidak bertemu rasa keadilan itu, tentu itu semakin dipertanyakan publik peran dari aparat penegak hukum. Jadi bagi saya apa yang terjadi di publik, no viral no justice, itu adalah bagian atau ungkapan kekecewaan publik terhadap kerja-kerja aparat penegak hukum dan proses hukum yang ada. Ya saudara, fenomena no viral no justice yang semakin mengemuka di tahun 2024 semakin mempererat antara exposure media sosial dan juga penegakan hukum di Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi contoh konkret bahwa keadilan hanya akan muncul ketika kasus tersebut menjadi viral. Iya, padahal saudara, video atau informasi elektronik sudah dapat dijadikan sebagai bukti hukum yang sah ketika validitasnya sudah dikonfirmasi oleh ahli digital forensik seperti yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE. Dan fenomena no viral no justice pada akhirnya dapat mempercepat penanganan suatu kasus yang memang tengah viral. Ya saudara, lalu apakah fenomena no viral no justice ini akan terus digunakan oleh mereka yang tidak menemukan, yang tidak mendapatkan keadilan, dan juga tidak mendapatkan respon positif dari para unsur penegakan hukum di Indonesia? Tim Liputan 6 SCTV melaporkan untuk Siaga.